Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini, kita masuk ke materi bab 6, yaitu penyajian data dalam bentuk grafik. Apa sih itu grafik? Nah, grafik adalah suatu kerangka atau gambar yang digunakan untuk membuat suatu objek visualisasi dari data-data dengan tujuan untuk memberikan informasi. Program R sendiri memiliki sejumlah library yang berhubungan dalam pembuatan grafik, antara lain Graphics, Grid, Lattice, ArcGL, iPlots, RGraphics, RGB, RCMDR, dan lain-lain. Nah, di sini kita pakai library Graphics. Untuk melihat nomor direktori library Graphics dalam program R, dapat digunakan perintah search, dan untuk melihat kumpulan perintah atau sintaks yang terdapat dalam library Graphics, digunakan perintah objek serta nomor direktori. Ada berbagai jenis grafik yang dapat dibuat menggunakan library Graphics dalam program R. Nah, ada beberapa contoh jenis grafik dalam program R. Antara lain itu yang pertama scatterplot. Perintah atau sintaks yang digunakan adalah plot. Lalu yang kedua ada boxplot. Perintah atau sintaks yang digunakan adalah boxplot. Lalu yang ketiga ada histogram. Perintah atau sintaks yang digunakan adalah hist. Selanjutnya yang keempat ada barplot. Perintah atau sintaks yang digunakan adalah barplot. Nah, yang terakhir ada pie chart. Perintah atau sintaks yang digunakan adalah pie. Selanjutnya kita akan membuat beberapa grafik ini dengan memakai program R. Sebelumnya kita sudah memiliki 3 data. Yang pertama ini ada data ozon dan temperatur. Yang kedua ada data upah dan buruh. Terus yang ketiga ada data nilai taklim dengan jumlah mahasiswa. Setelah masuk ke R, langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat grafik adalah menginput data. Nah, di sini kita bikin nama datanya bebas. Di sini aku pakai ozon_temp. Terus sama dengan grid.dalim buka kurung tanda petik clipboard. Nah, sintaks atau perintah ini itu untuk menginput data dengan cara mengcopy data yang sudah kita punya. Nah, di sini copy data yang sudah ada di Excel tadi. Balik lagi ke R, tinggal klik enter atau Ctrl F. Untuk menampilkan data, kita memanggil nama datanya yaitu ozon_temp. Nah, setelah datanya masuk, kita langsung membuat grafiknya. Yang pertama itu kita membuat grafik scatterplot. Gunakan perintah plot dalam kurung nama data ozon_temp tanda dolar ozon, lalu nama data lagi ozon_temp tanda dolar temperatur, lalu xlab sama dengan tanda petik ozon, sama dengan tanda petik temperatur,
cek sama dengan 5 dan color dengan warna lalu klik enter atau Ctrl F. Nah, nama data tanda dolar ozon atau temperatur itu untuk memasukkan data yang kita miliki tadi di ozon_tab tadi dengan nama ozon dan temperatur. Lalu X-lab ini untuk menamai garis X, yaitu dengan ozon, garis X ini ozon. Terus Y-lab untuk menamai garis Y ini temperatur. Lalu main ini untuk memberi judul dari hasil grafiknya, scatter plot ozon dan temperatur. Nah, PCH sama dengan 20 itu adalah untuk menentukan jenis dari poinnya, poin dari titik-titik ini, poin titik-titik ini. Lalu ada cek sama dengan 5 ini untuk lalu ada cek sama dengan 5 yaitu untuk ukuran karakter yang digunakan. Fungsinya agar hasil yang ditampilkan tulisannya itu tidak tumpang tindih. Nah, untuk call ini atau color untuk mewarnai titik-titik ini. Sini kan kita memakai merah. Selanjutnya kita akan membuat grafik box plot dengan perintah box plot dalam kurung nama data ozon_temp tanda dolar ozon main atau judulnya yaitu box plot ozon. Enter. Untuk memberi garis pada hasil grafik ini kita gunakan perintah apply H sama dengan min dalam kurung nama data tanda dolar ozon. Lalu kita kasih warna green. Nah, H ini itu fungsinya yaitu untuk menambahkan garis pada grafik box plot ini nanti. Dengan enter, nah garisnya akan muncul di grafik box plotnya. Penyajian data dalam bentuk grafik selanjutnya adalah grafik histogram. Grafik histogram merupakan grafik batang yang menampilkan data frekuensi yang saling berhimpit, atau biasanya grafik histogram menggunakan data yang berdistribusi frekuensi atau data berkelompok. Untuk membuat grafik histogram dalam software R menggunakan perintah his. Selanjutnya, kita akan membuat grafik histogram dengan menggunakan software R. Untuk membuat histogram pada tabel upah buruh dengan mengetik his, kemudian upah underscore buruh sebagai nama objek dari data yang kita entry, kemudian tanda dolar untuk mengunci variabel sehingga variabel tersebut terikat. Breaks adalah breakpoint antar sel histogram sebesar 15. Call untuk memberi warna pada histogram. Main untuk memberi judul pada histogram. Kemudian kita running.
grafik histogram dapat dilihat pada Windows Graphic. Tampilan grafik histogram akan seperti ini, dengan tadi breaks yang kita berikan sebesar 15. Visualisasi berikutnya adalah grafik bar plot. Bar plot adalah suatu grafik yang digunakan untuk membandingkan fase nilai dengan jumlah bagian. Untuk membuat grafik bar plot dalam software R menggunakan perintah bar plot. Untuk membuat grafik bar plot, yang pertama adalah ketik tabel dengan upah buruh, tanda dolar upah, kemudian kita running. Tujuannya adalah untuk melihat bentuk dari tabel data yang akan kita buat bar plot. Hasilnya dapat kita lihat di R console akan seperti ini. Kita akan membuat grafik bar plot dengan cara ketik bar plot tabel upah underscore buruh tanda dolar upah kurung tutup main untuk judulnya, kemudian call untuk memberi warnanya ungu, kemudian kita running. Hasilnya akan seperti berikut. Garis vertikal atau garis absis Y ini menunjukkan jumlah bagian atau frekuensi dari data, sedangkan garis mendatar atau horizontal atau garis ordinat X ini menunjukkan fase nilai. Visualisasi data yang terakhir adalah grafik pie chart atau diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah suatu grafik yang menampilkan visualisasi berupa lingkaran atau suatu grafik maupun gambaran informasi yang berbentuk lingkaran. Untuk membuat grafik pie chart dalam software R menggunakan sintaks pie. Untuk membuat visualisasi data dalam bentuk grafik pie chart, yaitu dengan membuat objek baru bernama pie taklim nilai underscore taklim tanda dolar jumlah dot mahasiswa sebagai objek, kemudian kita panggil datanya pie taklim, selanjutnya kita running. Dapat kita lihat hasilnya pada R console akan berbentuk seperti berikut. Ini adalah data yang akan kita gunakan untuk membuat grafik pie chart. Kemudian kita ketik names pie.taklim sama dengan nilai underscore taklim tanda dolar nilai. Pie adalah perintah untuk membuat pie chart. Pie.taklim call perintah untuk memberikan warna. Main judul pada pie chart,
Kemudian kita running semuanya. Ini adalah grafik pie chart yang sudah kita buat. Namun, pada grafik ini tidak menunjukkan berapa persentase dari masing-masing bagian tersebut. Sehingga kita tidak mungkin mengira-ngira nilai A ini berapa persen, nilai B maupun nilai yang lainnya. Oleh karena itu, kita akan menampilkan berapa persentase dari masing-masing bagian diagram lingkaran untuk nilai tersebut. Kita ketikkan objek yang sebelumnya, yaitu py.taklim sama dengan nilai underscore taklim dolar jumlah dot mahasiswa. Kemudian label pels nilai underscore taklim tanda dolar nilai. Fungsi perintah label pada sintak berikut adalah untuk memberi label pada data atau grafik yang akan kita buat persentase. Kemudian PCT sama dengan round py.taklim garing sebagai tanda bagi sum untuk penjumlahan py.taklim tanda bintang adalah kalian kali 100. Kita memberikan keterangannya adalah persen dari nilai taklim. Jadi, fungsi PCT di sini adalah untuk memberikan rumus persen dari nilai taklim dengan cara py.taklim, data pada py.taklim dibagi dengan jumlah data pada py.taklim. Kemudian labels, untuk memberikan labels space nilai underscore taklim dolar nilai PCT. Fungsinya ini adalah kita berikan keterangan menambahkan nilai persen pada label. Jadi nanti grafik yang akan kita buat akan muncul persen dengan perintah labels berikut. Kita ketik lagi labels dengan s labels. Kita ketik objek di atasnya labels, petik persen, petik set titik 2, kemudian tanda tutup. Ini adalah fungsinya untuk menyimpan hitungan persentase, atau kita dapat memberikan keterangan di sampingnya menambahkan persen pada label. Selanjutnya kita gunakan perintah py untuk membuat pie chart. Py.taklim label sama dengan label call atau memberikan warna rainbow pelangi. Length adalah mengetahui panjang dari data dengan label min persentase pie chart
nilai taklim mahasiswa statistika 2019. Oke, kita running dari awal. Inilah hasil yang dapat kita lihat. Kita dapat mengetahui berapa persen mahasiswa statistika 2019 yang mendapat nilai taklim A, B, maupun seterusnya. Sehingga kita tidak perlu mengira-ngira dari berapa jumlah bagian sesuai dengan grafik yang sebelumnya. Sekian untuk modul 6. Terima kasih. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.